Lord Jesus, thank you for this day. Now we want to praise and worship your name. Please bless us and guide us in our worship. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Before we continue to our next song, we would like to do our yell yeah. Are you ready? Ready? So, when I count 1, 2, 3, everybody say our yell yeah, okay? 1, 2, 3. Rakit, soldier of Christ. Let us sing Joy to the World.
berterima kasih hari ini Tuhan berikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, siapa nih yang sudah bersemangat menyambut Natal? Sudah pasang pohon Natal? Sudah pakai aksesoris Natal? Wah, Kak Kori harap adik-adik semua bersukacita ya menyambut Natal tahun ini. Nah, tapi apa sih makna dari Natal? Kenapa kok kita rayakan Natal? Ya, Natal kita peringati sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus lahir sebagai bayi atau langsung besar ya? Ya, sama seperti Kak Kori dan adik-adik waktu lahir sebagai seorang bayi. Waktu lahir menangis, minum susu, butuh pakaian. Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu berbeda dengan bayi-bayi yang lainnya. Kira-kira bedanya apa ya? Ya adik-adik, Tuhan Yesus berbeda dari bayi-bayi yang lainnya. Tuhan Yesus lahir dari seorang perempuan bernama Maria. Nah, waktu itu Maria belum menikah, belum punya suami. Nah, tapi Roh Allah yang membuat bayi Yesus ada di dalam rahim Maria. Nah, waktu itu malaikat berbicara kepada Maria dan Yusuf. Yusuf ini adalah tunangan atau calon suami dari Maria. Nah, malaikat berbicara kepada Yusuf dan Maria supaya mereka menerima bayi itu, meskipun mereka belum menikah ya. Nah, karena Maria dan Yusuf takut kepada Allah, mereka berdua merawat bayi itu sampai bayi itu lahir. Nah, sekarang kita memperingati sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Setelah bayi itu lahir, bayi itu diberi nama ya tentunya. Nah, dulu seseorang diberikan nama itu berdasarkan maknanya, jadi ada artinya ya. Coba adik-adik semua tanya mama atau papa, ada nggak arti dari nama yang diberikan ke kalian semua? Nah, nama Yesus juga punya arti loh. Kira-kira ada yang tahu nggak artinya apa Yesus itu? Ya, Yesus artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Oke, kita katakan sama-sama, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus punya nama lain loh. Namanya adalah Immanuel. Dalam Yesaya 17 ayat 14, waktu itu Nabi Yesaya berkata bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria akan diberi nama Immanuel. Siapa? Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Nah, sekarang Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita loh, bersama dengan adik-adik di rumah, kakak-kakak yang ada di sini. Tuhan ada di mana-mana. Meskipun kita tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi percayalah, Dia selalu bersama dengan kita semua. Oke? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Walaupun kita tidak bisa melihat Dia, tapi percayalah bahwa Dia selalu bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah anak Allah. Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi adik-adik, teruslah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, satu lagi adik-adik, Tuhan Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Kenapa bilang terang sesungguhnya? Karena hanya Dialah kita bisa melihat jalan kepada Bapa kita di surga. Jadi adik-adik, bersyukurlah karena Tuhan sudah lahir untuk kita semua. Nah, adik-adik, jangan bersedih ya, karena Natal tahun ini ada pandemi. Kita nggak bisa Natal bersama teman-teman di gereja. Tapi ingat untuk selalu bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya untuk kita semua. Nah, Allah menyertai kita semua. Selamat menyambut Natal 2020. Oke, mari kita berdoa ya.
Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan belum menyertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ho 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 ho. Hai adik-adik semua. Kembali lagi bersama Santa Claus bersama Kak Lius. Nah, hari ini adik-adik pasti tahu kita merayakan hari Natal. Nah, tapi hari ini Kak Lius bawa hadiah nih buat adik-adik di rumah. Mau tahu nggak? Tapi bukan ini hadiahnya. Hadiahnya itu adalah ayat Alkitab. Nah, jadi hari ini kita akan menghafalkan ayat Alkitab yang diambil dari Yohanes 1 ayat 12. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Nah, ayatnya udah Kak Lius siapin nih, oke? 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, gimana adik-adik? Gampang tidak ayatnya? Nah, pasti menurut adik-adik ayat ini susah dihafal karena panjang. Nah, tetapi Kak Lius percaya adik-adik pasti bisa menghafalnya dengan cepat. Oke? Kak Lius kasih adik-adik kesempatan untuk menghafal 10 detik. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Nah, oke. Sekarang Kak Lius mau ada di rumah membacanya. Oke, sekali lagi tanpa melihat teks. Oke, Kak Lius tidak akan membantu adik-adik. Kak Lius akan diam dan adik-adik akan menghafalnya di rumah sendiri. Oke? 1, 2, 3. Oke, bagus adik-adik. Nah, karena adik-adik sudah bisa menghafalnya dengan cepat, Kak Lius mau kita baca sekali lagi, oke? Oke, secara bersama-sama, oke? Kak Lius juga akan ikut membaca, oke? 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, jadi itu aja memori verse kita buat hari ini adik-adik. Jangan lupa untuk merayakan Natal dengan keluarganya di rumah. Dan kita ke sesi berikutnya. Bye-bye adik-adik. Halo adik-adik. Ya, hari ini kakak bawa banyak sekali. Kakak mau jelasin dulu nih. Nah, di sini Kak Lianti bawa susu full cream. Ini menggambarkan tentang Allah kita yang kudus, putih bersih. Nah, Allah kita yang kudus adalah Allah kita yang kreatif juga. Nah, Allah kita yang berinisiatif juga untuk menebus kita dari dosa kita. Nah, ini adalah warna hijau, menggambarkan karakter Allah yang lemah lembut. Dan ini adalah warna kuning, menggambarkan karakter Allah yang adil. Dan ini adalah warna merah, menggambarkan Allah yang penuh kasih.
Coba kita lihat apa yang terjadi. Dan ini menggambarkan tentang apa yang Allah akan lakukan di dunia ini. Nah, adik-adik, coba kita lihat Allah yang kudus dengan berbagai karakter yang berinisiatif menyelamatkan kita dari dosa, mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Kita melihat, wow, luar biasa kan? Indah sekali. Nah, itu kasih Allah, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi kita semua, Allah yang mau datang ke dunia di dalam Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan apa respon kita? Kita akan melihat. Nah, kalian sekarang punya lilin. Kita singkirkan dulu ini. Kita nyalain lilinnya. Kita singkirkan semuanya dulu. Ya, kalian punya lilin. Kita nyalakan ya. Oke. Nah, adik-adik, setiap orang yang mendengar kabar baik ini, mereka bersukacita. Apakah adik-adik juga bersukacita? Kakak-kakak juga tentu bersukacita. Ya. Kalian siapkan pengamannya dulu ya. Kita hitung 1 sampai 3, dia meletus enggak ya? Meletus enggak ya? Adik-adik berani enggak dengar meletusnya balon? Kalau kalian sih agak takut, tapi ini untuk ngobatin trauma juga boleh juga sih. 1, 2, meletus nggak ya? 3. Oh no, ternyata meletus adik-adik. Ternyata banyak orang yang menyambut Natal dengan sukacita yang sementara. Mereka hanya bersukacita ketika Natal, ketika mereka merayakan kelahiran Yesus. Tetapi kita akan melihat sukacita yang sejati seperti apa ketika kita menyambut Yesus. Seharusnya kita tidak hanya bersukacita ketika Natal, tetapi kita juga bersukacita senantiasa setiap hari karena Yesus telah datang menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Coba kita lihat apakah ini meletus apa tidak. 1, 2, 3. No. Yes. No. No. Kalian agak takut juga ternyata. Wow, tidak meletus. Wow. Wow, luar biasa. Nah, ini adalah gambaran harusnya kita menyambut Natal. Kita harus selalu bersukacita. Natal sesungguhnya adalah setiap hari di mana kita telah menerima anugerah daripada Tuhan Yesus. Selamat menyambut Natal bagi adik-adik semua di rumah dan bagi kakak-kakak semua. Kak Bianti punya kartu Natal buat kita. Merry Christmas. Jesus loves you. And tada! Selamat Natal bagi kita semua. Merry Christmas. Bye-bye. Kakak-kakak, adik-adik, sekarang waktunya untuk pengumpulan persembahan. Siapkan persembahannya, lalu dilipat dengan rapi, masukkan ke dalam coin bagnya. Nanti waktu kita ketemu, kumpul ke kakak ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu We Wish You Merry Christmas. We wish you a Merry
Please bless us in the name of your Son Jesus Christ we pray. Amen. It's don't go anywhere. We want to do our action song. Are you ready? Ready? Come on, come on, come on, come on, come on. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love, I believe in the Son.